Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dalam gempuran corona saat ini. Mungkin udah lama ya saya tidak membuat video tentang pertanian karena ada beberapa hal yang sibuk, apalagi sekarang sudah masuk kuliah offline gitu, jadi tidak online lagi. Oke, itu sedikit info lah. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Yoga Mitra Pratama. Saya sekarang berkuliah di Polbantang Bogor, jurusan pertanian, prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Sekarang di semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membagikan ilmu yang saya ketahui, membagikan apa yang saya ketahui selama berkuliah di Polbantang Bogor, yakni tentang ekoenzim serbaguna. Oke, ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nah, menurut yang saya ketahui, ekoenzim merupakan hasil olahan limbah dapur yang difermentasikan dengan gula dan air. Jadi, limbah dapur ini yang kita buang saja, yang tak dimanfaatkan, ini bisa kita olah sebagai sesuatu yang berguna dengan menggunakan atau dikombinasikan dengan gula dan air seperti itu. Nah, ekoenzim ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, di dalam ekoenzim ini mempunyai suatu kandungan yang bisa menyuburkan tanaman dan tanah, sehingga bahan-bahan yang tadinya kita buang itu kita bisa manfaatkan. Lalu yang kedua adalah berguna sebagai pestisida atau mengusir hama. Nah, seperti yang kita ketahui, itu di dalam ekoenzim itu terdapat suatu senyawa atau kandungan yang bisa mengusir hama, sehingga hama tersebut tidak akan menyerang tanaman yang kita tanam. Lalu yang ketiga adalah sebagai dekomposer. Nah, dekomposer itu merupakan suatu zat yang bisa mempercepat pelapukan bahan organik. Bayangkan seandainya ada bahan organik itu membutuhkan masa pelapukan selama 2 tahun. Nah, dengan menggunakan dekomposer, ini bisa mempercepat masa pelapukannya sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pelapukan bahan organik. Lalu yang keempat adalah sebagai cairan pembersih. Nah, selain digunakan di lingkup pertanian, ekoenzim ini juga berfungsi sebagai alat atau bahan penambah pembersih di lingkungan rumah. Itu bisa digunakan sebagai alat pembersih lantai atau penyikat di WC. Jadi benar-benar ekoenzim ini sangat-sangat bermanfaat itu. Di semua aspek itu benar-benar termanfaatkan gitu. Jadi dari limbah yang sangat tidak berguna itu yang sering kita buang, itu sangat bermanfaat apabila kita bisa mengolahnya gitu. Lalu ekoenzim ini merupakan suatu upaya untuk mengelola limbah seperti itu. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sampah dapur gitu ya yang diproduksi. Nah, dengan ekoenzim ini merupakan konsep di mana upaya kita untuk mengelola limbah yang kita hasilkan setiap harinya seperti itu. Nah, mari kita saksikan bagaimana cara pembuatannya. Oke.
Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan proses pembuatan dari ekoenzim. Nah, sekarang kita bahas apa sih kira-kira tanda-tanda fermentasi kita itu berhasil. Nah, yang pertama adalah warna yang dimunculkan pada larutan ekoenzim itu sama atau cerah seperti bahannya. Lalu yang kedua adalah timbul aroma yang khas seperti bahannya, tidak berbau, dan nanti menimbulkan aroma seperti asam segar cuka. Yang ketiga adalah timbul jamur berwarna putih. Nah, jika timbul jamur berwarna hitam, tandanya ekoenzim kita itu memiliki pH di bawah 4. Yang keempat adalah jika fermentasi itu berjalan dengan baik, maka pada bulan pertama fermentasi akan menimbulkan aroma seperti alkohol. Pada bulan kedua fermentasi itu akan menimbulkan aroma seperti asam segar cuka. Lalu, tanda yang terakhir adalah jika terdapat lapisan jamur atau jeli pada larutan fermentasi ekoenzim, itu merupakan hal yang wajar karena memang itulah sifat alamiah dari proses fermentasi ekoenzim. Nah, sekarang bagaimana sih cara pengaplikasian dari ekoenzim ini? Terdapat dua model pengaplikasian untuk ekoenzim ini. Yang pertama itu adalah sebagai dekomposer, lalu yang kedua adalah sebagai pupuk tanaman gitu, langsung kepada tanaman. Nah, yang pertama itu adalah sebagai dekomposer. Nah, dosis yang digunakan untuk dekomposer ini adalah 200 sampai 300 mili ekoenzim ini dicampurkan dengan 10 liter POC. Nah, jika menggunakan E4, maka dosis yang digunakan adalah 100 mili ekoenzim itu dicampurkan dengan 100 mili E4. Nah, jika digunakan kepada tanaman langsung atau sebagai pupuk, dosis yang digunakan adalah 20 hingga 30 mili per liter air dengan menggunakan sistem cor kepada perakaran tanaman. Baik, demikian sedikit pemaparan dari saya mengenai ekoenzim. Saya berharap sedikit info ini bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian, baik itu mahasiswa, petani maupun ibu rumah tangga yang memiliki kewalahan tentang limbah dapurnya agar bisa termanfaatkan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya masih dalam tahap belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.